Halo semuanya, di sesi bedah topik kali ini, kita bakal bongkar habis-habisan satu teknologi yang sering banget disebut sebagai pahlawan penyelamat masa depan energi kita. Yap, hidrogen dan sel bahan bakar. Kita bakal bedah bareng-bareng sains murninya, sekaligus melihat realitas teknisnya di lapangan. Dan ini bukan fiksi ilmiah loh ya, ini tuh teknologi masa depan yang benar-benar lagi dirakit hari ini juga. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau energi surya dan angin itu berlimpah dan gratis, kenapa nggak kita pakai itu aja 100% dari sekarang? Apa sih yang sebenarnya jadi ganjalan utama kita? Nah, inti masalahnya ada di penyimpanan atau storage bottleneck. Listrik dari panel surya dan kincir angin itu kan fluktuatif banget. Nggak kayak tumpukan batu bara yang bisa kita diemin di gudang terus dibakar kapan aja kita butuh. Sayangnya, teknologi baterai paling canggih yang kita punya sekarang itu kapasitasnya belum cukup mampu atau belum layak buat nyimpan semua listrik bersih tadi dalam skala yang super masif. Buat ngerti gimana hidrogen bisa jadi jalan keluar, kita bakal bagi pembahasan ini ke 5 area. Mulai dari masalah penyimpanannya, meluruskan sifat asli hidrogen, ngebahas mesin sel bahan bakarnya, tipe-tipenya, sampai realitas logistiknya di lapangan nanti. Mari kita masuk ke bagian pertama dan lihat gimana hidrogen bisa jadi jembatan buat energi terbarukan kita yang selama ini sering terbuang percuma. Solusinya tuh sebenarnya elegan banget. Jadi gini, kita bisa pakai sisa listrik terbarukan yang nggak kepake tadi buat nyetrum air. Proses ini namanya elektrolisis. Air tadi bakal pecah jadi komponen dasarnya, hidrogen dan oksigen. Hasilnya, kita baru aja bikin gas hidrogen. Sebuah wujud fisik dari energi yang bisa disimpan dan dipakai kapan aja, bahkan pas tengah malam yang gelap gulita atau pas lagi nggak ada angin sama sekali. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita melangkah terlalu jauh, ada mitos besar soal hidrogen yang harus banget kita luruskan dulu di bagian kedua ini. Faktanya gini, hidrogen itu bukan sumber energi kayak batu bara atau gas alam. Walaupun dia itu elemen paling melimpah di alam semesta, nggak ada yang namanya tambang hidrogen murni yang bisa kita gali di bumi. Hidrogen itu harus diproduksi pakai energi lain. Jadi, anggap aja hidrogen ini kayak baterai. Dia itu pembawa energi, semacam kurir pengantar energi Anda, bukan pabrik pembuat energinya. Beda banget kan? Sekarang, di bagian ketiga, mari kita selami teknologi luar biasa yang jadi kunci buat ngebuka potensi si kurir energi ini, mesin sel bahan bakar. Kalau kita bakar bahan bakar secara tradisional, energinya itu keluar dengan cara yang kacau, panas, dan jujur aja, nggak efisien. Nah, disinilah sel bahan bakar, seperti unit modular transparan yang sering dipakai buat riset di lab ini, benar-benar ngubah permainan. Alat ini nggak pakai sistem pembakaran serampangan yang buang-buang energi. Dia langsung ngubah energi kimia dari hidrogen jadi aliran listrik murni. Coba bayangin prosesnya kayak elektrolisis yang diputar mundur. Hidrogen dan oksigen masuk terus-menerus, lalu elektronnya dipaksa ngalir lewat sirkuit buat nyalain perangkat kita. Dan kalian tahu apa satu-satunya limbah buangan dari proses ini? Air murni. Saking bersihnya, air dari pembuangan ini benar-benar aman buat langsung kalian minum. Karena pertukaran elektronnya benar-benar dikontrol secara langsung, hitung-hitungan termodinamikanya nunjukin kalau batas efisiensi sel bahan bakar ini bisa tembus angka yang fantastis 94,5%. Bayangin, 94,5%. Ini angka ajaib yang hampir mustahil dikejar sama mesin mekanik biasa. Poin krusialnya ada di sini. Waktu kita bakar bensin di mesin mobil biasa, kita tuh udah langsung buang sekitar 35% potensinya jadi panas yang sia-sia gara-gara proses pembakaran itu sendiri. Sel bahan bakar bisa menghindari kerugian masif ini karena dasarnya dia bukan mesin panas. Jadi dia bisa motong kompas, ngelewatin batas efisiensi suhu atau batas Carnot yang selama ini selalu ngekang efisiensi mesin konvensional kita. Lanjut ke bagian 4. Kita bakal lihat berbagai macam variasi dari teknologi inovatif ini. Saking fleksibelnya, alat ini sering dijuluki sebagai chip mikronya industri energi. Yang bikin alat ini fleksibel banget tuh ternyata suhu operasinya. Ada tipe sel dengan membran polimer yang suhunya rendah, jadi aman dan ringkas banget buat ngecharge HP atau laptop kalian. Tapi di sisi lain, ada juga tipe oksida padat yang suhunya bisa tembus 1000 derajat Celcius. Monster panas kayak gini tuh khusus dirancang buat jadi tulang punggung pembangkit listrik mandiri atau buat ngangkut truk kargo super berat. Oke, sejauh ini teori termodinamikanya kedengaran sempurna banget kan? Tapi mari kita masuk ke bagian kelima. Kita harus kembali berpijak ke bumi dan ngomongin realitas logistiknya yang lumayan bikin pusing.
Hambatan paling gedenya itu justru si hidrogen itu sendiri. Sebagai elemen paling ringan di alam semesta, gas ini tuh sangat tidak padat. Buat naruh gas ini di dalam mobil, kita butuh tangki serat karbon raksasa bertekanan ekstrim 70 megapascal yang berat banget. Terus, kalau mau dicairkan, kita harus dinginin sampai minus 253 derajat Celcius. Itu jauh lebih dingin dari permukaan planet Pluto loh. Makanya, ngebangun infrastruktur buat nyimpen dan nyalurin gas ajaib ini bener-bener jadi semacam mimpi buruk logistik. Coba kita adu langsung deh perbandingannya. Kalau kita hitung berat total tangki ekstrim tadi ditambah sama sistem selnya, kepadatan energinya ada di angka 1.700 kJ per kilogram. Angka ini luar biasa, 2 kali lipat lebih tangguh dari baterai lithium-ion yang membebani mobil listrik modern kita saat ini. Tapi ya, kita juga harus jujur, angka ini masih jauh tertinggal kalau disejajarin sama energi bahan bakar fosil cair yang udah biasa kita pakai. Jadi, kita sekarang benar-benar lagi ada di persimpangan jalan inovasi. Raksasa otomotif lagi jor-joran taruhan di kedua teknologi ini. Pertanyaan besarnya buat kita, apa kita siap ngebangun infrastruktur baru yang supermasif dan ribet demi menjinakkan elemen paling ringan di alam semesta ini buat dapetin efisiensinya yang nyaris sempurna? Atau kita pada akhirnya bakal nyerah dan milih mentok sama kapasitas baterai berat yang ada sekarang? Jawaban dari pertanyaan ini yang bakal secara radikal nentuin gimana dunia kita bergerak di masa depan. Seru banget buat dipikirin kan?